biasa. Tapi ternyata semakin lama gua ngeliat game ini, semakin banyak hal yang terasa nggak wajar. Ada karakter yang muncul tanpa penjelasan, ada suara aneh, dan ada beberapa detail yang bikin gue bertanya-tanya. Sebenarnya game ini mau nyeritain apa sih? Selamat datang di NPC Berbisik. Kali ini kita akan membahas salah satu creepypasta pvz_dm_userdev.mp4. Kita bakal bongkar petunjuk-petunjuknya, nyari teorinya, dan mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik game ini. Jadi siap-siap, dan kalau gue jadi kalian, gue nggak akan nonton ini sendirian. Awalnya semua terlihat normal, game berjalan seperti PVZ pada umumnya. Namun semuanya berubah ketika kita membuat profil baru dan memasukkan satu nama tertentu, U53RDV. Begitu nama itu dikonfirmasi, layar tiba-tiba berubah menjadi hitam. Sesaat kemudian muncul sebuah peringatan yang bertuliskan, peringatan, sebuah perintah telah ditulis yang akan mengaktifkan mode developer pada game ini. Tetap lanjutkan. Sekilas pesan ini terdengar biasa aja, bahkan mungkin terdengar menarik. Maksud gua, siapa sih yang gak penasaran dengan developer mode? Mungkin ada cheat rahasia, level tersembunyi, atau fitur-fitur yang gak pernah dirilis ke publik. Tapi ternyata begitu kita menekan ya, game langsung tertutup dengan sendirinya. Logo PopCap kini berubah menjadi merah. Layar pembuka terlihat rusak dan tidak stabil. Tampilan hitam putih memenuhi layar, sementara logo PVZ tampak berantakan seolah mengalami kerusakan parah. Saat masuk ke menu utama, keadaan justru jadi semakin... Nama profil yang tadi dibuat sudah tidak ada. Sebagai gantinya, hanya ada satu kata yang tertulis di sana, developer. Aneh, tidak ada alasan yang jelas kenapa nama profil bisa berubah dengan sendirinya. Dan seluruh tampilan menu kini terasa suram. Warna-warna cerah yang biasanya menjadi ciri khas PVZ seakan menghilang begitu saja. Semuanya tampak lebih gelap, lebih dingin, dan jauh lebih tidak nyaman untuk dilihat. Bahkan musik latarnya pun ikut berubah. Nada-nada yang terdengar justru menciptakan perasaan gelisah. Seolah game ini sedang berusaha memperingatkan kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pas masuk ke toko Crazy Dev, yang ditemukan justru membuat suasana semakin aneh. Crazy Dev tidak lagi terlihat seperti biasanya. Tubuhnya menghilang, hanya menyisakan kepala dan kedua tangannya yang melayang di udara. Yang lebih menyeramkan, Dev tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Dia hanya diam, menatap ke arah pemain sambil tersenyum. Pas kita buka almanak, hampir seluruh karakter mengalami perubahan. Beberapa tanaman tampak terlihat sedih dan menangis. Lalu para zombie, semuanya memiliki mata hitam kosong tanpa ekspresi. Seolah-olah mereka bukan lagi zombie yang kita kenal, melainkan sesuatu yang sudah kehilangan jiwanya. Yang aneh, di icon Zen Garden muncul sebuah kata yang bertuliskan help, yang artinya tolong. Satu kata sederhana, tetapi cukup untuk membuat siapapun merinding. Karena tidak pernah dijelaskan siapa yang meminta pertolongan. Apakah tanaman, apakah Crazy Dev, atau mungkin ada sesuatu yang lain yang sedang berusaha menghubungi kita. Sayangnya menu utama tidak memberikan jawaban apapun. Dan karena rasa penasaran, kita akhirnya memutuskan untuk masuk ke Adventure Mode. Beberapa saat kemudian, permainan kembali muncul. Namun halaman depan rumah kini berubah total. Seluruh layar dipenuhi nuansa merah. Meski mulai merasa nggak nyaman, kita tetap melanjutkan permainan. Kita memilih tanaman seperti biasa dan bersiap memulai level. Namun tepat sebelum permainan dimulai, muncul perubahan lain yang cukup mengganggu. Kalimat ikonik ready, set, play sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya, layar menampilkan tulisan prepare to die, yang artinya bersiaplah untuk mati. Level pun dimulai. Awalnya semua berjalan normal. Zombie datang dari sisi kanan dan kita mulai membangun pertahanan seperti biasa. Gameplaynya sendiri masih berjalan cukup normal. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada jump scare, dan tidak ada gangguan yang besar.
Karena semakin lama bermain, kita mulai merasa tenang. Kita mulai berpikir bahwa semua keanehan ini hanyalah perubahan visual mode biasa yang dibuat untuk menakut-nakuti. Tak lama kemudian, seluruh zombie berhasil dikalahkan dan kita mendapatkan hadiah berupa kantong koin. Namun saat kita mengkliknya, layar tiba-tiba berubah menjadi hitam. Kemudian terdengar suara gigitan. Suara yang terdengar itu seperti sekumpulan zombie yang sedang memakan tanaman satu persatu. Dan beberapa saat kemudian, game justru menyatakan bahwa kita kalah. Tidak ada alasan yang masuk akal mengapa kekalahan itu bisa terjadi. Lalu keadaan berubah menjadi jauh lebih buruk. Layar dipenuhi bercak darah. Terdengar jeritan panjang yang seolah tidak pernah berhenti. Dan disinilah cerita ini berakhir. Pertanyaannya, apakah semua itu hanya dibuat untuk menakut-nakuti pemain? Dan siapa sebenarnya user dev ini? Sekarang, mari kita coba membedah beberapa teori yang mungkin bisa menjelaskan misteri di balik game ini. Bagaimana jika yang meminta pertolongan sebenarnya adalah para tanaman? Selama ini kita menganggap mereka sebagai pahlawan, tapi di game ini hampir semua tanaman terlihat sedih, menangis, bahkan terluka. Mungkin mereka sudah lelah bertarung, mungkin mereka dipaksa menghadapi zombie terus-menerus tanpa bisa menolak. Dan tulisan "help" itu adalah satu-satunya cara mereka berkomunikasi dengan pemain. Karena bisa jadi, selama ini kita tidak sedang memimpin para tanaman, melainkan memaksa mereka bertarung sampai hancur. Salah satu bagian paling aneh dalam cerita ini adalah saat pemain kalah meskipun semua zombie sudah berhasil dikalahkan. Teori ini mengatakan bahwa sejak awal, pemain memang tidak ditakdirkan untuk menang. Apapun yang dilakukan, hasil akhirnya akan tetap sama, kekalahan. Bahkan sebelum level dimulai, game sebenarnya sudah memberikan petunjuk melalui kalimat "prepare to die" atau bersiaplah untuk mati. Kalimat tersebut mungkin bukan ditunjukkan kepada para zombie, melainkan kepada kita itu sendiri. Karena pada akhirnya, semua strategi, semua pertahanan, dan semua usaha yang dilakukan tidak akan mengubah apapun. Kekalahan tersebut bukanlah bug, melainkan bagian dari cerita. Jika diperhatikan, U53RDV sebenarnya mirip dengan bahasa kode internet, di mana angka digunakan untuk menggantikan huruf. Jika diterjemahkan, nama ini bisa dibaca sebagai user dev atau user developer. Dalam creepypastanya, user dev ini dikisahkan sebagai seorang mantan developer Plants vs Zombie yang memiliki visi berbeda dari PopCap. Dia ingin membuat PVZ menjadi lebih realistis. Namun idenya ditolak. Konflik pun terjadi hingga akhirnya dia dikeluarkan dari PopCap. Dan sebagai bentuk balas dendam, ia diduga meninggalkan sebuah kode rahasia di dalam game yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Teori ini semakin kuat ketika di akhir cerita, pemain menerima sebuah email misterius yang berisi kalimat, "Kamu telah menemukan seperti apa game ini seharusnya dibuat." Kalimat ini mengubah cara kita melihat seluruh cerita, karena menurut user dev, Plants vs Zombie yang kita mainkan selama ini bukanlah versi yang sebenarnya. Versi yang kita kenal hanyalah versi yang sudah diperhalus, dibuat lebih cerah, lebih lucu, dan lebih ramah untuk semua umur. Sedangkan versi yang muncul dalam creepypasta ini adalah versi asli yang selama ini disembunyikan. Versi di mana zombie mengeluarkan darah, tanaman bisa terluka, Crazy Dev terlihat hancur, dan seluruh karakter tampak menderita. Dengan kata lain, game ini mencoba menunjukkan dunia PVZ yang apa adanya. Ini yang sebenarnya terjadi di balik Plants vs Zombie. Dunia yang dipenuhi kematian, penderitaan, dan perang yang tidak pernah berakhir. Tapi tentu aja, semua ini hanyalah sebuah creepypasta. Sebuah cerita fiksi yang dibuat untuk menghibur dan membuat para pemain berteori. Setidaknya itulah yang sah. Karena sampai hari ini, tidak ada yang benar-benar tahu siapa atau apa user dev sebenarnya. Dan jika suatu hari kalian diminta membuat profil baru, mungkin jangan gunakan nama itu.